Shalom, selamat pagi murid-murid SMA IPK di seluruh tanah air. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita bisa berjumpa kembali dalam acara webinar Gen Z edisi terakhir di tahun 2020 ini. Saya Arif Lase, guru agama dari lokasi IPK plus BSD, akan memandu webinar kita pagi ini. Tema webinar kita hari ini adalah Why Believe in the Bible? Mengapa kita percaya pada Alkitab? Nah, pembicara kita hari ini sangat spesial, yaitu Bapak Pendeta Yakub Trihandoko. Beliau adalah seorang pembicara seminar apologetika terkemuka di Indonesia saat ini. Dan saya mengundang Pak Yakub untuk hadir di layar. Saya juga mengundang Direktur Utama Operasional IPK, Bapak Handoyo, untuk menyampaikan sepatah kata. Setelah itu, Pak Handoyo akan memimpin kita dalam doa pembuka. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik Bapak Ibu pimpinan, guru, juga Pak Arif, terima kasih. Pak Yakob, terima kasih untuk waktunya. Juga anak-anak yang saya kasih, selamat pagi semuanya. Senang sekali kalau hari ini kita bisa kembali bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak berharap dengan apa yang kita sudah lakukan beberapa waktu yang lalu dan juga akan lakukan hari ini dapat menambah pemahaman kita tentang kebenaran firman Tuhan, tapi bukan hanya menambah pengetahuan, tapi ini boleh mengubah kehidupan kita. Ya, khususnya hari ini kita akan bicara tentang mengapa kita percaya kepada Alkitab. Ini adalah satu pemahaman yang sangat penting di dalam kehidupan Kristen kita. Karena kalau kita tidak percaya Alkitab adalah firman Tuhan, maka semua basic iman kita akan menjadi goyah. Oleh karena itu, Bapak sangat berharap pagi ini semua anak-anak berikan waktu kalian, hati kalian, pikiran kalian sepenuhnya untuk bersama-sama belajar. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih ke Pak Yakub Trihandoko yang sudah menyediakan waktu beberapa kali bersama dengan IPK. Terima kasih sekali Pak, Bapak sudah terlibat bersama kami menjadi berkat buat ribuan anak di IPK Pak. Saya berharap tahun depan kita masih bisa terus bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Ya, Bapak Ibu dan anak-anak semua, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita memulai webinar kita pagi ini. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kami kesempatan kembali untuk belajar akan firman Tuhan. Tuhan, kami tahu hidup di dunia makin hari makin jahat, tantangan dari si iblis makin berat. Kami sebagai anak-anak-Mu butuh terus kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Khususnya anak-anak SMA Tuhan yang sebentar lagi mereka juga akan memasuki dunia kuliah. Mereka butuh pertolongan Tuhan, butuh hikmat Tuhan, butuh pemahaman dari Tuhan. Khususnya mereka membutuhkan firman Tuhan untuk menjadi landasan hidup mereka. Karena itu Tuhan kami rindu supaya webinar pagi ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi anak-anak menguatkan iman mereka, sehingga kehidupan mereka boleh Tuhan dipimpin oleh Tuhan lewat firman-Mu, firman yang mengajar mereka, firman yang menyatakan kesalahan-kesalahan ketika mereka bersalah kepada Tuhan, firman yang membentuk kelakuan mereka, memperbaiki kelakuan mereka, dan firman yang terus menuntun mereka hidup di dalam kebenaran-Mu. Ya Tuhan, biarlah Tuhan menolong pagi hari ini semua acara dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan hamba-Mu, Pendeta Yakub Trihandoko, untuk memimpin, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi dengan kuasa Tuhan. Kami serahkan Pak Arif yang akan memimpin sebagai moderator. Tuhan berkati juga. Kami serahkan setiap peralatan yang akan dipakai, juga tim kerohanian yang bekerja sama pagi ini. Tuhan urapi pakai semua untuk menjadi berkat. Kami serahkan anak-anak-Mu, SMA, juga bahkan guru-guru yang mengikuti seminar ini, para pimpinan, Tuhan juga memberkati mereka semua, supaya sungguh Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka, sementara mereka semua mengikuti webinar ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan ke Pak Arif. Amin, terima kasih Pak Han. Baik, langsung saja kita akan menyerahkan kepada Bapak Yakub Trihandoko untuk menyampaikan presentasi webinar kita. Silakan. Ya, terima kasih Pak Arif. Teman-teman semuanya, adik-adik, selamat pagi ya. Selamat pagi, saya bersyukur kepada Tuhan dan senang sekali, so excited karena ini seminar untuk generasi Z gitu. Nah, biasanya
orang punya pikiran, generasi Z itu nggak suka mikir, dan itu yang saya tentang di mana-mana gitu. Di mana-mana saya tentang, saya beritahu bahwa generasi Z adalah generasi yang pikirannya sangat kritis sekali, sangat analitis sekali. Mereka punya banyak pertanyaan. Dan karena itu gereja juga harus siap untuk merengkuh pertanyaan-pertanyaan itu. Jangan takut begitu. Jangan sampai gereja itu semboyannya pokoknya jawabannya Yesus, Yesus jawaban, Yesus jawaban gitu. Ada lagunya lagi ya, Yesus jawaban dalam hidupku. Pertanyaannya apa nggak peduli, pokoknya jawabannya Yesus itu. Nah, nggak bisa begitu, karena kita kalau mau jujur, we have questions, I have questions, you have your own. Masing-masing kita punya pertanyaan, dan itu bagus kalau kalian punya pertanyaan terhadap iman kalian. Jadi kalian tahu what you believe and why you believe what you believe. Jadi kalian harus tahu apa yang kalian percayai dan mengapa kalian percaya apa yang kalian percayai. Sehingga pada waktu nanti kita bincang-bincang dengan orang lain, kita juga bisa bincang-bincangnya dengan rasional. Jangan main pokoknya gitu. Wah, kalau sudah main pokoknya susah. Kalau ditanya orang, kenapa kamu percaya Yesus? Ya pokoknya dia Allah. Kenapa? Ya pokoknya dia Allah gitu. Jadi walaupun Yesus pokok anggur, tapi kita nggak boleh main pokoknya ya. Jadi harus ada penjelasan rasional. Nah, hari ini salah satu topik yang dulu saya gumulkan waktu saya jadi ateis. Ateis itu orang yang nggak percaya Tuhan. Jadi dulu saya di kuliah Alkitab lagi di sekolah teologi, saya tidak percaya Tuhan selama 1 tahun. Nah, di tengah pergumulan-pergumulan itu, saya juga mempertanyakan, mengapa saya harus percaya Alkitab? Why believe in the Bible? Secara lebih khusus, pertanyaan saya adalah, ada banyak kitab suci. Mengapa harus Alkitab? Ada banyak kitab suci dalam tanda kutip. Penganut agama lain mengklaim mereka punya kitab suci. Kita juga mengklaim kita punya kitab suci. Mengapa kita percaya Alkitab? Nah, itu menjadi pertanyaan yang penting untuk kita pikirkan juga. Apalagi kalau kita lihat kitab suci masing-masing agama itu berbeda. Bukan cuma berbeda, beberapa berkontradiksi. Misalnya satu kitab suci mengatakan Yesus mati di salib, yaitu Alkitab kita. Kitab suci yang lain mengatakan Yesus tidak mati di atas kayu salib. Bahkan Yesus tidak disalibkan. Yang disalibkan adalah orang lain. Nah, ini kan tidak mungkin. Dua-duanya benar, itu kan tidak mungkin. Karena yang satu bilang Yesus disalibkan dan mati. Bukan cuma disalibkan, tapi disalibkan dan mati. Nah, yang satu bilang tidak disalibkan. Sehingga kan nggak mungkin ada jalan tengahnya. Nggak mungkin misalnya begini, oh ya disalibkan tapi nggak sampai mati, terus dia turun sendiri. Nggak bisa, karena Alkitab kita bilang Yesus disalibkan dan mati. Nah, ini adalah salah satu contoh saja perbedaan bahkan pertentangan antara Alkitab kita dengan yang lain-lain. Belum kita bicara ajaran-ajaran lain. Sehingga waktu itu saya sungguh-sungguh bergumul mengapa kita percaya Alkitab. Anak-anak saya masih ingat waktu saya masih bertahun-tahun lalu, waktu anak saya itu masih kelas 6 SD ya. Jadi yang anak saya kedua masih 6 SD, saya pergi pelayanan dan anak-anak saya ikut karena mau jalan-jalan ke mall sama mamahnya gitu kan. Jadi itu kerjasama yang baik ya. Pernikahan itu workshop. Jadi suami working, istri shopping gitu, bawa anak-anak gitu kan. Saya ngomong gini mumpung istri saya nggak ada di ruangan. Nah, jadi pada waktu itu saya pergi ke seminar dan anak saya tanya, Papa mau seminar apa kali ini? Oh, Papa mau seminar mengapa kita percaya Alkitab saja. Wah, langsung anak saya kelas 6 SD bilang, nah itu juga pertanyaan penting itu Pak. Kenapa kita cuma percaya Alkitab, Pak? Ada banyak orang kan ngaku punya kitab suci. Kenapa? Papa percayanya cuma Alkitab. Wah, luar biasa. Saya bilang, oke, kalau gitu kamu ikut seminar Papa saja. Terus dia jawab, enggak, lebih enak shopping sih gitu, jalan-jalan. Terus saya bilang, ya kamu pinter sih gitu. Memang kalau tanya lebih enak ya lebih enak jalan-jalan. Kalau berguna ya berguna ikut seminar. Tapi lagi pula dia kelas 6 SD, ngapain? Dia nanti di seminar saya juga nggak bisa paham apa-apa. Karena seminar saya itu ditujukan untuk orang-orang yang memang niat belajar dan selama 3 jam. Nah, hari ini saya tidak akan memberitahukan kalian 3 jam, pasti tidak. Jadi ini berita gembira, good news untuk kalian. Akan ada diskon besar-besaran hari ini. Jadi saya hanya akan singkat saja membahas beberapa hal yang menurut saya penting. Kita hanya akan melihat 4 poin. Mengapa Alkitab itu bisa dipercaya? Mengapa kita percaya Alkitab dibanding yang lain-lain? Mari kita lihat. Yang pertama adalah ini. Ratusan nubuat telah digenapi. Bukan hanya tentang jumlahnya, tetapi keragaman penulis dan jangka waktunya.
Sebagian nubuat bahkan menyangkut fakta-fakta historis yang melibatkan bangsa-bangsa di luar Israel. Jadi mengapa kita percaya kepada Alkitab? Kalau saya, jawaban saya yang pertama adalah karena nubuat-nubuat di dalam Alkitab itu tergenapi. Nubuat-nubuat di dalam Alkitab tergenapi, dan jumlah yang digenapi itu ratusan di dalam Perjanjian Lama, digenapi dalam Perjanjian Baru. Nah, yang digenapi di dalam diri Yesus itu sekitar 50. Jadi ada banyak nubuat digenapi dalam diri satu orang, itu jumlahnya sekitar 50. Dan nubuat-nubuat di dalam Alkitab itu ditulisnya oleh orang-orang yang berbeda, bukan oleh satu orang. Jadi oleh orang-orang yang berbeda, karena penulis Alkitab total itu sekitar 40 orang. Bukan cuma penulisnya berbeda, tetapi juga rentang waktunya panjang sekali. Ada yang ditulis ribuan tahun, ratusan tahun, apa segala macam itu. Wah, banyak sekali. Ada belasan tahun, ada ribuan tahun, belasan ribu tahun. Banyak banget pokoknya. Jarak waktunya itu dari lama sampai terus gitu ratusan tahun. Nah, kalau kita memperhatikan itu, maka nubuat sendiri, kalau sampai ada nubuat yang digenapi, itu belum tentu luar biasa. Kalau jumlahnya tidak banyak. Kalau jumlahnya tidak banyak dan nubuatnya tidak detail. Contohnya misalnya begini, saya bisa saja bernubuat begini. Di antara semua anak IPK nih ya yang saya lihat ya, saya menebak ya, nanti akan ada yang jadi pengusaha sukses. Ya kalau itu terjadi ya itu bukan nubuat, karena terlalu umum kan. Ya terlalu umum lah, ya mesti adalah di antara kalian yang akan jadi pengusaha sukses. Ada yang di antara kalian ini akan jadi jomblo, baru menikah umur 35, 40 misalnya. Ya mesti adalah, di mana-mana itu kan juga sudah biasa begitu kan ya. Ada orang yang single, ada orang yang jomblo gitu. Single itu panggilan hidup, jomblo itu nasib ya katanya orang begitu. Tapi enggak lah, jomblo itu ya juga pilihan kita kadang-kala ya gitu. Kita milihnya terlalu tinggi. Jadi makanya banyak orang enggak mau sama kita. Oke. Nah, kita harus tahu bahwa kalau nubuat itu banyak dan detail, maka itu sangat meyakinkan. Nah, kasih contoh ya, misalnya nih, saya kasih contoh misalnya begini. Kalau saya berkata kepada kalian, pergi ke mall di kota kalian, kalian akan menemukan perempuan. Ya pastilah, di mall itu loh, yang shopping itu lebih banyak perempuan daripada bapak-bapak, itu sudah jelas banget kan. Kalau itu terjadi nggak ada yang istimewa. Lalu misalnya saya tambahkan, tapi nanti kamu ketemu perempuan berambut panjang, ya wajar lah, perempuan lebih banyak yang berambut panjang daripada yang berambut pendek. Lalu saya tambahkan, perempuan itu sudah punya anak-anaknya kecil. Ya sudahlah, itu memang sudah jelas lah. Ibu-ibu itu sering ke mall kan gitu. Nah itu sudah wajar banget. Tapi seandainya saya memberitahu begini, kamu pergilah sekarang ke mall, di salah satu mall di kotamu. Kamu akan menemukan seorang perempuan berambut panjang, dia punya anak kecil 2, yang satu usia 7, yang satu usia 2, yang 7 mengalami penyakit ini, yang 2 memiliki bakat ini, dan perempuan itu berasal dari keluarga yang asalnya dari kota X, dia pernah mengalami peristiwa ini. Nah, kalau saya nyebutkan variabelnya itu 10 saja, yang berbeda-beda, yang spesifik, ternyata digenapi, pasti kalian akan bilang, saya bukan orang biasa. Saya pasti orang yang istimewa. Nah, apalagi kalau sampai ratusan digenapi semua. Atau puluhan, 50-an digenapi di dalam diri Yesus. Kapan dia lahir, pada waktu lahir terjadi apa yang terjadi selama hidupnya, dan juga bagaimana dia mati. Itu semuanya jumlahnya total 50. Sehingga kita tidak bisa menganggap ini sebagai sesuatu yang remeh. Karena kitab suci agama lain, nggak ada yang punya nubuat. Kalaupun mereka menyebut itu nubuat prediksi ke depan, tidak ada yang sebanyak dan serumit, sekompleks di dalam Alkitab. Kecuali tentu saja kitab suci orang Yahudi kan, karena sama dengan kita, yaitu Perjanjian Lama. Berikutnya, alasan kedua, mengapa saya percaya dan kita harus percaya Alkitab adalah karena penulis Alkitab menunjukkan keseriusan terhadap historisitas. Penulis Alkitab menyediakan begitu banyak detail sejarah yang menyiratkan adanya saksi mata dan undangan bagi orang lain untuk verifikasi. Ini alasan kedua mengapa kita harus percaya Alkitab. Karena penulis Alkitab itu menunjukkan keseriusan terhadap kesejarahan, terhadap faktualitas dari apa yang dia tulis. Loh kok tahu? Nah, tahunya karena begini, di dalam Alkitab itu banyak rujukan keterangan-keterangan historis.
Jadi misalnya terjadinya pada tahun keberapa, raja siapa, terjadinya di kota mana. Bahkan dalam beberapa ayat itu dikaitkan dengan peristiwa sejarah tertentu. Pada waktu kaisar ini menjadi raja, misalnya memimpin Romawi, atau pada saat Kaisar Claudius mengusir orang-orang Yahudi keluar dari Roma. Nah itu kan kalau semuanya ada keterangan historisnya semacam itu, orang kan kalau mau berbohong gampang sekali dicek dan dibuktikan bohongnya. Ya karena banyak rujukan historisnya. Nah bukan cuma ada rujukan historisnya, tetapi juga detail. Seringkali disebutkan detail. Misalnya sebuah peristiwa itu terjadi jam berapa, misalnya pada waktu dini hari sekitar jam 1 siang misalnya. Kemudian jaraknya adalah seperlempar batu jauhnya. Jangan pikir seperlempar batu jauhnya itu, wah kan nggak jelas itu Pak. Yang lempar batu siapa? Kalau anak kecil ya pendek Pak. Kan batunya juga belum tentu besar kan Pak ya, ini kecil atau besar Pak gitu. Nah itu konyol sih pertanyaannya. Saya pernah ditanya orang model begitu memang. Loh Pak, Alkitab ini kok nggak jelas sih Pak, mosok seperlempar batu jauhnya. Itu yang lempar siapa? Batunya sebesar apa? Terus saya jawab sama dia, lah kalau kamu ketemu orang Amerika kan ngitungnya kan pakai kaki kan, jaraknya berapa? Jaraknya 5 kaki gitu, 10 feet misalnya gitu, 5-10 kaki gitu. Terus kamu pernah tanya sama mereka, kakinya siapa? Kakinya bayi atau kakinya pemain NBA kan? Ya kamu nggak akan tanya gitu, konyol lah. Itu kan sudah ukuran. Jadi waktunya kapan, terjadinya di mana, pada waktu itu peristiwa terjadi, siapa saja yang ada di sana, ini detail disebutkan di Alkitab. Mengapa ini penting? Karena pada waktu saya jadi ateis dan saya belajar kitab-kitab suci agama lain, saya tidak menemukan satu kitab pun yang memberikan rujukan historis lebih lengkap daripada Alkitab. Jauh banget. Jadi beberapa kitab suci malah tidak memberikan rujukan sama sekali. Itu isinya cuma petua. Kalaupun ada rujukan historis, rujukannya itu sangat minimal sekali. Hampir tidak bisa diverifikasi secara historis. Tidak bisa diverifikasi benar atau tidak benar. Bahkan ada yang menyebut sebuah kerajaan, ternyata setelah diselidiki, kerajaan itu nggak pernah ada, nggak pernah eksis. Dan memang di dalam kitab suci itu yang dipentingkan bukan masalah historisitasnya, yang dipentingkan itu moralitasnya, misalnya orang berbuat baik, melakukan kesalehan dan sebagainya. Nah Alkitab enggak, Alkitab memang menekankan kesalehan, kesucian hidup, tapi Alkitab juga memberi rujukan historis yang sangat kuat sekali, yang sangat detail sekali. Dan itu menunjukkan penulisnya tidak kaleng-kaleng. Penulisnya itu mau mengundang orang lain. Kalau kamu nggak percaya, ya kamu cek aja kalau kamu nggak percaya. Dan itu menunjukkan penulisnya saksi mata. Coba kalau bukan saksi mata, dia nggak tahu detailnya. Nah, kita kasih contoh misalnya ya. Ini saya kasih contoh. Seandainya kalian itu diberitahu orang nih. Ada orang datang ke kalian dan berkata begini, kamu tahu nggak orang yang nggak suka sama kamu itu? Iya, kalau nggak salah loh ya, 3 minggu lalu dia itu ngomong ke aku. Nggak ada orang sih, itu cuma sama aku. Sekitar 3 atau berapa bulan lalu lah pokoknya, 3 minggu atau berapa bulan lalu ngomong ke aku. Dan nah kurang lebih lah ngomongnya gini, tapi aku ya nggak terlalu jelas. Pokoknya kurang lebih lah ngomongnya gini. Dengan bandingkan ada orang datang ke kalian dan berkata begini, kamu tahu orang yang nggak suka sama kamu itu? Iya. 3 minggu lalu, tanggal sekian, jam sekian, dia pakai baju warna ini, celana warna ini, dan pada saat ngomong di situ ada orang lain juga, ada si A, si B, si C, dan orang itu berkata begini tentang kamu. Kira-kira kalian akan percaya yang mana? Orang yang pertama atau orang yang kedua? Jelas kalau kita jujur, kita akan pegang orang yang kedua, karena dia memberikan rujukan detailnya banyak sehingga kalian bisa verifikasi. Dia nyebut saksinya si A, si B, si C, ya sudah tinggal ditanya toh. Dia menyebut pakaiannya warna apa, ya sudah tinggal dicari toh pakaiannya warna apa, dia punya pakaian itu enggak, dan seterusnya. Jadi kalau semakin banyak detail diberikan, orangnya itu tidak akan bermaksud bohong. Karena susah, berbohong dengan detail itu susah. Itu ada cerita, ada orang geng di sekolah gitu, terus terlambat masuk sekolah. Lalu mereka sudah sepakat, nanti kalau ditanya sama kepala sekolah, kita ngomong aja, mikroletnya bannya kempes. Udah gampang aja, bannya bocor di tengah jalan, udah beres. Kita telat, jadi nggak disalahkan. Akhirnya datang ke sekolah, ditanya gitu sama kepala sekolah, kenapa kalian terlambat? Wah kompak mereka.
ban mikroletnya bocor Bu, kempes di tengah jalan Bu, gitu. Kemudian kepala sekolahnya bilang, oke, sekarang kalian masing-masing pergi ke ruangan yang berbeda ya, ruangan A, B, C, D, gitu. Nah setelah mereka ada di ruangan yang berbeda, masing-masing ditanya kepala sekolah, ban sebelah mana yang kempes, yang bocor? Wah, bingung yang ditanya karena belum sempat untuk mengatur detailnya. Nanti kalau ditanya kira-kira ban yang sebelah mana, jadi akhirnya jawabannya beda semua. Terus dikumpulin lagi sama kepala sekolah. Kepala sekolah bilang, masa pernah kejadian sih satu mikrolet itu pada saat yang sama di hari yang sama itu bannya bocor 4 sekaligus bocor, itu kan nggak masuk akal. Jadi akhirnya mereka dihukum oleh kepala sekolah. Jadi bohong. Orang yang bohong itu tidak akan memberikan detail-detail. Karena kalau semakin detail, semakin dikejar terus untuk verifikasi, akhirnya terbukti dia berbohong. Kalau penulis Alkitab detail, memberikan rujukan detail. Kalau nggak percaya silahkan dicek. Dan kalau rujukannya detail, berarti mereka saksi mata. Itu mengapa saya percaya Alkitab. Yang ketiga, mengapa saya percaya Alkitab? Karena catatan Alkitab berkali-kali diteguhkan oleh bukti dari luar. Catatan Alkitab berkali-kali diteguhkan oleh bukti dari luar Alkitab maksudnya. Penemuan historis dan arkeologis membuktikan kesesuaian yang luar biasa dengan Alkitab. Poin ini juga penting. Bertahun-tahun yang lalu saya pernah seminar 2 kali selama 3 jam, 6 jam saya seminar tentang batu-batu berbicara. Wah, maksudnya itu adalah saya bicara tentang arkeologi dan Alkitab. Saya bicara tentang arkeologi dan Alkitab. Dan ini penting sebetulnya. Kita bicara arkeologi dan Alkitab, sejarah dan Alkitab. Karena kalau catatan kita itu hanya diteguhkan oleh orang-orang Kristen saja, maka itu tidak bisa dipercaya. Kalau diteguhkan oleh orang-orang di luar kekristenan, bahkan yang menyerang kita, yang tidak setuju dengan kita, tapi meneguhkan beberapa catatan kita. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Nanti saya akan kasih contoh tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Nanti kita akan bandingkan antara Alkitab dengan kitab suci yang lain, yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati di atas kayu salib. Nanti kita akan bandingkan itu. Nah, sekarang saya mau menjelaskan poinnya dulu ya. Jadi begini, kalau kita melihat Alkitab itu dulu banget beberapa abad yang lalu sebelum arkeologi berkembang, banyak orang itu mencibir Alkitab. Orang berpikir bahwa wah Alkitab ini apa, menyebutkan kota nggak ada, menyebutkan ini nggak ada, menyebutkan ini nggak ada. Misalnya ya, Alkitab menyebutkan tentang kolam Bethesda yang ada 5 serambinya gitu. Nah di kolam Bethesda itu kan ada legenda, ada mitos, kan ada dongeng bahwa kalau airnya itu goyang nanti itu malaikat yang menggoyangkan gitu kan. Padahal kalau kita lihat sebetulnya penulis Alkitab bukan menganggap itu historis, itu mitos, dongeng yang dipercayai banyak orang. Penulis Alkitab cuma menceritakan saja. Kalau saya sih percayanya itu ada semacam kayak sumber air gitu yang keluar waktu-waktu tertentu terus dia hilang lagi, dan itu fenomena alam ini ada di berbagai tempat. Tapi karena orang-orang pada waktu itu pikirannya itu mitos gitu kan, legenda, dongeng gitu ya, mereka di situ nunggu malaikat mengguncangkan airnya mereka lompat bisa sembuh. Nah, saya tidak akan membahas dongengnya. Saya membahas tentang peristiwanya karena di kolam Bethesda itu Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Nah, ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh ini bukan dongeng, ini bukan legenda. Nah, dulu orang memikirkan begini, mana ada kolam Bethesda? Nggak pernah ada kolam Bethesda, nggak eksis. Berarti itu semua dongeng, tempatnya dongeng, peristiwanya dongeng. Tapi ternyata di abad yang ke-19 ketika arkeologi Alkitab itu berkembang, ada seorang arkeolog yang menemukan di bawah tumpukan timbunan sampah di Yerusalem, ketika dibongkar itu ternyata ada reruntuhan yang mirip dengan kolam Bethesda. Tapi waktu itu yang ditemukan cuma sedikit sehingga orang belum terlalu yakin. Walaupun menduga ke sana tapi belum terlalu yakin. Lalu pada pertengahan abad yang ke-20 begitu, mereka mulai menggali lagi. Nah, pada waktu digali lebih dalam 100 meter ke bawah, di situ ditemukan reruntuhannya dan memang persis seperti yang dikatakan Alkitab. Misalnya serambinya jumlahnya 5 misalnya, posisinya dekat dengan pintu gerbang anak domba, itu semuanya detail. Nah, semakin banyak arkeologi yang dimunculkan, ternyata semakin banyak
meneguhkan catatan Alkitab. Dulu misalnya seperti ketika ada nubuat, Tuhan kan bernubuat bahwa Koresi Raja Persia nanti akan memulangkan bangsa Yehuda dari pembuangan. Kan sebelumnya bangsa Yehuda dibuang ke Babel, lalu Babel dikalahkan Persia. Dan Tuhan sebelum semuanya itu terjadi, Tuhan sudah bilang, nanti kamu dibuang ke Babel, tapi nanti ada raja yang bernama Kores yang akan mengembalikan kamu ke tanah perjanjian. Itu dulu banyak orang mencibir, mana bisa, mana mungkin, wong penjajah kok mengembalikan jajahannya ke tempat asalnya, nggak mungkin dong gitu. Ternyata arkeologi berkembang dan ditemukan yang namanya silinder Kores. Silinder Kores itu kecil, banyak tulisannya, dan itu memberitahukan kebijakan internasional dari Raja Kores. Ternyata Kores itu orang yang oportunis sekali. Dia hanya menggunakan agama untuk kepentingannya dia. Jadi kalau misalnya dia mengalahkan satu bangsa, dia tidak mau mengolok-ngolok dewa bangsa itu. Padahal yang dilakukan bangsa Babel, bangsa Asyur sebelumnya itu mengolok-ngolok dewa orang lain yang mereka kalahkan gitu. Tapi kalau Kores enggak, Kores merasa perlu mengambil hati orang. Jadi dia mengatakan, kamu kalah bukan karena dewaku lebih hebat dari kamu. Kamu kalah karena kamu enggak sungguh-sungguh menyembah dewamu. Wah, dia pokoknya ngambil hati. Bahkan para ahli mengatakan begini, Raja Kores ini mau berlutut di depan patung dewa manapun. Yang penting pada saat berlutut ada uang di lantai yang dia bisa pungut gitu. Artinya dia benar-benar oportunis, agama itu hanya sebagai alatnya dia saja untuk meraih kekuasaan. Dan kalian pasti banyak yang melihat Kores-Kores semacam ini di Indonesia kan ya, yang jualan agama untuk mendapatkan kekayaan. Ini mendapatkan posisi kekuasaannya banyak banget kalau di Indonesia sekarang ini. Saya nggak perlu sebutkan, kalian pasti ngerti maksudnya kemana. Nah, orang yang oportunis begini ternyata sangat memungkinkan dong kalau dia akhirnya mengambil hati bangsa Yahudi dengan cara apa? Mereka dipulangkan, bangsa Yehuda ini dipulangkan ke tanah perjanjian. Jadi kita ini sering mendapat peneguhan. Nah sekarang saya akan jelaskan dengan singkat masalah Yesus disalibkan. Alkitab mengatakan Yesus disalib dan mati. Kitab suci yang lain, Al-Quran mengatakan Yesus tidak disalib, digantikan orang lain. Nah kita kan perlu bertanya, kalau gitu bagaimana cara membuktikannya? Ya gampang. Anggap aja dua kitab ini bukan kitab suci. Anggap saja bukan kitab suci dua-duanya. Lalu kita bertanya, kira-kira ada penulis lain nggak? Penulis sejarah kuno lain nggak yang memberikan verifikasi? Nah jawabannya, kalau di dalam Al-Quran itu yang mengatakan Yesus tidak mati di salib, ya cuma Al-Quran dan cuma Muslim yang mengatakan. Sumber-sumber Muslim setelah Al-Quran diterima mereka dalam tanda kutip ya setelah zamannya nabi mereka. Tapi kalau di dalam kekristenan tidak. Dukungannya itu banyak sekali. Dari tradisi Yahudi ada sejarawan terkenal abad pertama bernama Flavius Josephus memberitahu bahwa Yesus mati pada waktu pemerintahan Pontius Pilatus. Tulisan para rabi juga memberikan keterangan yang sama. Padahal orang-orang ini orang-orang yang tidak percaya Yesus. Lalu dalam tradisi Persia itu juga ada orang bernama Marabar Serapion. Dia juga bukan orang yang Kristen. Dia juga memberitahu hal yang sama. Lalu ada penulis Romawi, ada Suetonius, begitu, Tacitus, ada Pliny the Younger dan sebagainya yang mencatat hal yang sama bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Nah, kalau sampai musuh-musuh kekristenan, orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan pun atau beberapa tidak percaya tapi juga tidak memusuhi, netral seperti Marabar Serapion, Josephus, mereka netral, tapi kan tetap mereka bukan orang Kristen. Kalau mereka sampai memberikan peneguhan, berarti itu something sih. Nah berikutnya, cara berpikirnya begini, penyalipan itu kalau seandainya terjadi dan tidak terjadi, seandainya, itu kan peristiwanya abad pertama itu, tahun 30-an lah mungkin, 25 tahun 30. Nah kitab-kitab Injil ditulisnya itu tahun 60. Sedangkan Al-Quran ditulisnya abad ke-7. Jaraknya ratusan tahun. Nah kita mau percaya kepada yang dekat atau percaya sama yang jauh dari peristiwanya? Kan begitu. Nah kalau misalnya ada orang berkata, loh tapi kan Al-Quran mengatakan Yesus tidak mati di kayu salib. Jawaban saya sederhana sih. Apakah sebelum zaman Al-Quran ada penulis sejarah lain yang mengatakan Yesus tidak mati di atas kayu salib? Nggak ada bukti sama sekali. Jadi tiba-tiba out of nowhere itu muncullah Al-Quran ini, kemudian mengatakan bahwa Yesus tidak mati di atas kayu salib. Sehingga di situ saudara lihat ada ketegangan antara Alkitab dan Al-Quran, sehingga tidak mungkin dua-duanya benar dong.
Dan kita harus berpikir sungguh-sungguh secara serius ini. Dari sisi sejarah, dukungan kita apa? Gitu. Dan kita ternyata punya banyak dukungan ke sana. Oke, yang terakhir, saya percaya karena salinan Alkitab sangat banyak dan sangat tua. Sangat banyak dan sangat tua. Semakin banyak salinan memungkinkan studi rekonstruksi teks asli. Semakin tua, semakin dekat dengan naskah asli. Nah, ini saya perlu beritahukan satu hal. Bahwa semua kitab suci itu tidak ada naskah aslinya. Semua kitab kuno bahkan. Bukan cuma kitab suci. Semua kitab kuno tidak ada naskah aslinya. Yang ditulis oleh penulisnya awal itu nggak ada. Yang dimiliki cuma salinan-salinan. Jadi kalau kita mau tahu yang asli, kita ini cuma modalnya salinan-salinan saja. Bagaimana kita melihat salinan-salinan itu? Nah, persoalannya adalah salinan-salinan itu berbeda-beda. Salinan-salinan itu berbeda-beda. Jadi kalau ada penganut agama lain yang mengatakan, oh tidak, di kitab suci saya itu dari awal sampai salinan-salinan yang ada sekarang semuanya seragam, tidak ada yang beda, itu menurut saya halus, keyakinan yang tidak teruji. Karena kalau kita jujur mau melihat, ya di dalam kitab suci mereka salinan-salinannya beberapa berbeda dan memang berbeda. Jadi karena tidak ada naskah asli, yang kita punyai cuma salinan-salinan, dan salinan-salinan ini berbeda, maka kita harus sampai ke yang asli melalui salinan. Kita merekonstruksi melalui salinan yang ada. Nah, kalau kita mau sampai ke sana, berarti kita butuh salinan itu sangat banyak. Sebab karena begitu banyaknya salinan, maka kita itu lebih mudah untuk merekonstruksi. Kira-kira mana yang benar, mana yang salah. Kita lebih punya banyak cara untuk menentukan. Dan salinan-salinan itu harus lebih dekat dengan penulisannya. Jadi kalau ditulis abad pertama kayak Alkitab, kita berharap ada salinan-salinan di abad kedua, abad ketiga gitu. Supaya lebih dekat. Karena kalau semakin jauh, berarti proses penyalilannya kan semakin sering. Nah kalau semakin sering, kesalahannya kan juga semakin multiple kan, semakin berkembang, semakin banyak, berlipat ganda gitu. Jadi semakin dekat, semakin bisa dipercaya. Nah kalau kalian bingung, saya kasih contoh, ini biasanya contoh yang sederhana, bagus karena saya sendiri yang membuat ya. Jadi makanya saya bilang bagus karena nggak ada orang yang muji. Jadi selama ini nggak ada yang muji, jadi saya coba puji sendiri. Nah ini ada sebuah ilustrasi yang bagus begini. Seandainya salinan satu berkata pisang goreng, salinan kedua berkata pizza goreng, salinan ketiga bikang goreng. Jadi ada pisang goreng, pizza goreng, bikang goreng. Mana yang benar? Kalian yang kritis pasti langsung tahu. Oh, yang benar pasti pisang goreng, Pak. Itu kan. Kenapa? Ya karena pizza tidak digoreng, bikang tidak digoreng. Yang digoreng cuma pisang. Wah, itu benar banget, cakep banget. Karena logika juga pegang peranan kan. Kita mau tahu kalau yang ini kan nggak mungkin benar. Ya mungkin inilah logika penting. Tapi ada juga cara lain. Cara lain untuk membuktikan pisang goreng yang benar. Kenapa? Karena kalau yang benar itu pisang goreng, maka kita bisa menerangkan kenapa jadi pizza, kenapa jadi bikang. Kenapa jadi pizza, kenapa jadi bikang, kita bisa tahu. Mungkin waktu itu ada orang yang membacakan, orang lain yang menyalin. Nah pada waktu dibaca, itu pertama mungkin depannya kencang, belakangnya kurang kencang. Jadi pisang, engnya tidak kelihatan, tidak kedengaran dengan jelas, maka orang dengarnya pisang. Oh, orang kemudian mikir, oh pizza, oh maksudnya pizza kali ya, terus ditulis pizza. Nah, yang kedua, pisang jadi bikang juga bisa, karena satu orang baca, awalnya dia kurang kenceng, jadi mungkin dia bacanya pisang. Jadi orang cuma nangkepnya apa ya maksudnya? Oh mungkin bikang kali ya, terus dia tulis bikang. Nah, jadi kalau kita nebak yang asli pisang, kita bisa menerangkan kenapa jadi pizza, kenapa jadi bikang. Tapi kalau kalian menebak bikang, nggak bisa. Kalau menebak pizza, nggak bisa. Karena dari pizza jadi bikang itu nggak ada hubungannya. Pizza, bikang, nggak ada hubungannya. Mirip bunyinya juga enggak, mirip tulisannya juga enggak. Sehingga yang paling masuk akal adalah kalau ada pisang. Nah, apalagi kalau jumlah salinannya itu banyak. Sehingga kita punya gini, pizza goreng. Kemudian ada yang namanya bikang goreng, terus ada namanya pisang rebus gitu. Wah, kita kan tambah ngerti, oh pisang rebus, kemudian pisang goyang gitu. Nah, kita semakin tahu,
Oh ternyata maksudnya pisang goreng kali ya, cuma dia salah nulis, harusnya R, dia tulisnya J, atau mungkin orangnya yang baca pelat, misalnya begitu kan. Nah, jadi dengan banyaknya variasi salinan-salinan, itu memungkinkan kita untuk merekonstruksi mana yang asli. Dan tahu jumlah Alkitab, salinan Alkitab, itu jauh lebih banyak. Perjanjian baru saja itu jumlahnya 5.000 lebih. Jadi tidak ada kitab kuno lain, bukan cuma kitab suci ya, kitab kuno lain yang mendekati jumlah salinan perjanjian baru. Nggak ada yang mendekati, nggak ada. Jadi ini benar-benar kitab yang salinannya sangat banyak dan salinannya juga sangat kuno. Abad kedua sudah ada, abad ketiga sudah hampir lengkap, abad keempat sudah lengkap semuanya. Jadi benar-benar kita bisa percaya itu. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang Alkitab telah diubah-ubah, wah itu cuma tuduhan halu sih. Karena Alkitab dari abad kedua sudah ada, ketiga, keempat, itu sudah ada semua salinannya dan seperti yang kita miliki sekarang. Dari mana bisa dikatakan diubah-ubah? Kalau mereka yakin diubah-ubah, ya mereka harus tahu dong yang asli yang mana. Mereka nggak bisa membuktikan yang asli yang mana. Jadi itu hanya murni tuduhan yang tanpa alasan, tanpa argumen sama sekali. Oke, sekian pemaparan dari saya. Semoga kalian bisa menangkap dengan baik dan saya percaya kalian bisa menangkap dengan baik. Saya percaya kalian bisa. Oke, thank you. Wah, terima kasih Pak Yakub, pemaparan yang luar biasa sekali. Nah, sekarang kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Yang pertama dari Jonathan, kelas 12, lokasi Sunter. Mengapa Alkitab Kristen dan Katolik berbeda? Apakah Alkitab merupakan hasil dari manipulasi pemilihan dari kita? Sebab kitalah yang menentukan kitab-kitab yang akan dimasukkan ke Alkitab. Silakan Pak Yakub. Ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan yang baik. Jadi begini, kalau kita melihat Alkitab memang berbeda ya antara Protestan dengan Katolik. Katolik punya tambahannya yang namanya Apokrifa atau Deuterokanonika. Nah, mungkin saya perlu menjelaskan dulu prosesnya seperti apa supaya kita tahu mengapa Protestan tidak menerima itu. Jadi begini, sebetulnya gereja itu tidak punya kuasa untuk menentukan. Ini dari pihak Protestan ya. Pihak Protestan, pihak kita itu mempercayai bahwa kitab suci itu di atasnya gereja. Jadi gereja tidak berhak untuk menetapkan mana yang kitab suci, mana yang bukan, mana yang firman Allah, mana yang bukan. Protestan meyakini bahwa gereja tidak punya wewenang untuk itu. Gereja hanya memiliki wewenang untuk menerima bahwa sesuatu itu firman Allah. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya begini. Sebetulnya kitab-kitab yang ditulis oleh para penulis Alkitab dari awal itu sudah diperlakukan sebagai firman Allah. Jadi Paulus misalnya menulis surat, Paulus kan bilang, pokoknya orang yang nggak mau terima ini, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Berarti kan Paulus mengasumsikan tulisannya dia berotoritas tuh. Sehingga disalin oleh satu jemaat, diberikan kepada jemaat yang lain, begitu seterusnya. Sehingga jemaat awal sejak abad pertama, itu mereka sudah menyalin dan memiliki kitab suci dalam tanda kutip. Walaupun belum secara formal nanti diputuskan dalam pertemuan pemimpin gereja-gereja abad keempat. Walaupun sebelum konsili-konsili abad keempat, gereja awal itu mereka sudah bisa membedakan ini dari para rasul, ini bukan, ini dari para rasul, ini bukan, ini firman Tuhan, ini bukan. Sudah jelas itu. Karena kalau kita membaca 2 Tesalonika pasal 2, Paulus memberitahu, hati-hati ya dengan tulisan-tulisan yang mengatasnamakan kami, dengan orang-orang yang mendapat wahyu dari Allah, itu sesat. Jadi hati-hati. Jadi mereka sebetulnya sudah tahu kok. Bahkan 2 Petrus 3 mengatakan ada orang-orang yang menyalahgunakan tulisan Paulus sebagaimana mereka menyalahgunakan kitab suci yang lain. Loh, berarti kan ada pengakuan bahwa tulisan Paulus itu adalah kitab suci. Jadi tidak perlu menunggu abad keempat ketika kekristenan itu punya kuasa politik, mengadakan konsili, pertemuan antar pemimpin gereja, memutuskan ini firman Allah, ini bukan. Itu salah. Itu adalah tuduhan yang buta historis, buta sejarah. Karena sejak abad pertama, orang-orang Kristen ketika masih dianiaya, ketika masih minoritas, mereka itu sudah tahu mana yang kitab suci, mana yang bukan. Mana firman Allah, mana bukan. Bahkan Bapak Gereja, pemimpin gereja abad yang kedua yang bernama Irenaeus sudah membuatkan daftar memang. Dia memberitahu bahwa kitab-kitab ini tidak ditulis para rasul. Ini kitab-kitab yang sesat. Nah, kitab-kitab inilah yang kita terima sebagai firman Allah. Itu sudah ada sejak abad yang kedua. Sehingga pada waktu abad yang keempat, ketika pemimpin-pemimpin gereja itu
muncul dan memutuskan, oke, kita terima ini sebagai firman Allah, itu bukan mereka yang menentukan, tetapi mereka cuma mengakui saja bahwa kitab-kitab ini memang sepanjang beberapa abad sebelumnya sudah diperlakukan sebagai firman Allah oleh gereja Tuhan. Dan memang sudah dipakai di dalam ibadah, diperlakukannya seperti firman Tuhan. Oke ya, jelas ini. Nah sekarang, bagaimana dengan apokrifa dan atau deuterokanonika yang diyakini orang Katolik? Nah persoalannya tuh begini, tulisan-tulisan itu sejak awal tidak pernah diperlakukan sebagai firman Allah oleh orang-orang Yahudi maupun orang-orang Kristen awal. Bukan berarti tidak dihargai ya, dihargai, tapi tidak pernah dihargai seperti orang Yahudi menghargai Perjanjian Lama dan seperti orang-orang Kristen menghargai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tidak pernah. Jadi cuma dipakai aja biasa, tapi tidak pernah diperlakukan sebagai firman Allah, apalagi secara luas oleh semua gereja, oleh mayoritas gereja. Enggak, itu enggak pernah. Tapi kitab-kitab itu dipakai untuk membangun doktrin-doktrin gereja Roma Katolik waktu itu. Ada banyak doktrin yang dasarnya bukan PLPB, bukan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tapi dari apokrifa atau deuterokanonika. Nah, Martin Luther waktu itu di abad yang ke-16, Martin Luther tuh protes, banyak doktrinmu kok rasanya nggak ada di Alkitab sih. Ayo buktikan kalau doktrinmu ada di Alkitab. Nah, Roma Katolik kan tahu bahwa beberapa doktrin mereka kan dasarnya bukan Alkitab. Lalu mereka mengadakan konsili, ini dari versi Katolik, melakukan konsili dan menetapkan bahwa apokrifa sebagai kanon, firman Allah, patokan iman. Maka mereka menyebutnya deuterokanonika. Jadi kalau Katolik menganggap gereja dan tradisi, gereja dan kitab suci itu sejajar otoritasnya. Tapi kalau Protestan enggak. Protestan menganggap bahwa Alkitab di atas kitab suci. Nah, mengapa kita sebagai Protestan menolak itu? Karena ada kesalahan-kesalahan historis di dalamnya. Jadi misalnya mereka menyebut Raja Nebukadnezar itu Raja Asyur misalnya. Itu kan salah. Harusnya kan Raja Babel, bukan Raja Asyur. Lalu ada beberapa cerita yang terlalu dalam tanda kutip itu kayak terlalu legenda begitu ceritanya. Misalnya ada malaikat jadi manusia terus bohong sama orang bahwa dia itu saudaranya, sepupunya. Lalu waktu orangnya ini mau nikah sama perempuan, tapi perempuannya ini sudah nikah 7 kali. Semua suaminya mati pada malam pertama gitu. Jadi akhirnya ini orangnya bingung, malaikatnya kasih tahu, supaya kamu bebas nggak mati ya. Ini gini, ambil ikan, ambil bagian dalamnya ikan, terus dibakar di dekat jendela, supaya nanti baunya itu mengusir roh-roh jahat, mereka tidak membunuh kamu. Ya kan aneh, masa mengusir roh-roh jahat pakai begitu? Ya kalau roh-roh jahatnya suka barbeque bagaimana? Ya kan, suka ikan lagi kan, wah itu tambah datang semua, repot nanti dia gitu. Nah jadi ini hal-hal yang agak aneh gitu. Dan ada satu tulisan yang mengakui di apokrifa itu, salah satu tulisannya terakhirnya penulisnya bilang begini, ya inilah yang aku bisa lakukan, ya maklumi kalau ada kesalahan. Nah kan lucu, kitab suci kok modelnya kayak begitu. Jadi kita menolak itu karena satu, secara tradisi memang tidak pernah diterima oleh gereja-gereja sejak awal. Yang kedua, karena secara ajaran ada kekeliruan historis di mana-mana. Yang ketiga, karena ajaran-ajarannya bertabrakan dengan ajaran-ajaran Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Misalnya berdoa untuk orang mati, keselamatan melalui perbuatan baik, bohong putih itu boleh, dan seterusnya. Hal-hal semacam ini banyak bertabrakan dengan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Makanya kita menolak. Ya, itu kurang lebih penjelasan singkat tapi lengkapnya dari pertanyaan ini. Thank you. Thank you Pak Yakub. Wow, luar biasa ya. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Gratia Tehila Justus, lokasi IPK BSD, kelas 10. Selamat pagi Pak, saya Gratia. Saya mau nanya kenapa ada berbagai macam cerita atau versi yang sangat berbeda tentang satu peristiwa, padahal peristiwa tersebut banyak terjadi satu kali. Silakan Pak Yakub. Oke, terima kasih ya. Ini pertanyaan juga bagus seperti tadi. Jadi begini, kitab-kitab Injil itu kan sering peristiwanya satu, kemudian diceritakannya berkali-kali gitu. Memang benar sih ini. Jangan sampai tiap kali saudara melihat ini beda berarti terjadi beberapa kali. Oh, beda dikit ceritanya terjadi berapa kali.
Kalau gitu Petrus itu menyangkalnya bisa 12 kali kalau gitu, bukan cuma 3 kali. Dan yang lebih kasihan Yesus, dia disalibkannya 4 kali kalau gitu. Nah, ini memang cermat ya. Jadi satu peristiwa dituliskan berkali-kali. Nah, mengapa bisa terjadi begitu? Jawabannya adalah karena masing-masing penulis Alkitab, ini jawaban pertama. Karena masing-masing penulis Alkitab memiliki tujuan yang berbeda ketika menceritakan peristiwa yang sama. Jadi karena mereka itu punya tujuan yang berbeda, mereka merasa bahwa beberapa detail bagi mereka itu tidak terlalu penting. Karena tujuannya mereka tuh ini gitu. Misalnya ketika saya mau cerita kepada istri saya misalnya, ya saya tidak perlu menceritakan semua detail ceritanya kan. Ya yang penting yang relevan dengan dia apa, yang dia perlu tahu apa gitu. Kan menjengkelkan sekali kalau misalnya istri saya misalnya tanya gini, "Pak, tadi kamu ketemu sama orang itu ngomong apa, Pak?" "Oh gini ya, tak ceritain. Orang itu pakai bajunya tuh warnanya ini, modelnya ini, mereknya ini." Istri saya pasti, aku tuh cuma kepengen tahu dia ngomong apa, bukan dia pakai baju apa kan gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan tujuan itu, sehingga di skip atau apa, disingkat-singkat begitulah. Sehingga hasilnya beda dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, selain tujuannya berbeda, juga yang kedua ini begini. Pendengarnya memang berbeda, pendengarnya itu berbeda. Jadi Matius ditulis untuk komunitas tertentu, Markus untuk komunitas tertentu. Nah, sehingga pada waktu menulisnya ini kan mereka harus lihat-lihat ini. Ada beberapa hal yang detail, mungkin terlalu Yahudi, orang lain nggak bisa ngerti. Karena penulisnya ini penerimanya bukan Yahudi, sehingga banyak hal di skip. Nah, yang ketiga, yang paling penting adalah begini. Memang tidak mungkin menuliskan semua. Memang tidak mungkin menuliskan semua dengan detail. Tidak mungkin. Yohanes saja penulisnya mengatakan, kalau ini semua, ini masih banyak perbuatan Yesus, mujizat Yesus yang tidak ditulis di dalam kitab ini. Dia mengakui terus terang, banyak yang tidak ditulis. Bahkan di akhir pasal 21 dia mengatakan, kalau semuanya ditulis, siapa yang mau membacanya itu? Siapa yang mau menyimpannya? Nggak ada, karena terlalu banyak. Nah, beberapa orang yang tidak Kristen atau yang tidak percaya Alkitab itu terlalu mempersoalkan hal ini. Mereka ngomongnya gini, loh kenapa tulisannya kok selektif begitu? Kenapa nggak ditulis apa adanya? Itu tuduhan yang benar-benar tidak logis. Kalau ditulis semuanya 24 jam, ya nggak perlu dan nggak ada orang nulis sejarah kuno kayak begitu tuh nggak ada. Jadi kalau saya dulu sana pernah seminar ini, jadi ngerti. Saya pelajarin kitab-kitab sejarah kuno dulu. The Lives of Caesar misalnya begitu, tulisannya Plutarch itu salah satu penulis sejarah terkenal sekali zaman kuno. Dianggap tulisannya paling bagus di antara yang lain. Nah, kalau kita bandingkan Plutarch dengan Alkitab, akurasinya, prosesnya, ya jelas kalah banget lah. Plutarch itu kalah dengan Alkitab. Jadi semua orang yang menulis sejarah kuno, ya nulisnya itu nggak mungkin kronologis gitu, nggak mungkin lah. Itu omong kosong, nggak mungkin. Jadi bayangkan ya, Pak Arief ikut dengan saya minta Pak Arief nuliskan biografi saya misalnya. 24 jam dia tulis, bangun jam sekian, setelah bangun dia stretching, setelah stretching dia begini. Masa dia akan nuliskan gitu? Ya enggak lah. Yang mesti kan dia akan memikirkan tujuan biografi ini apa. Nah, tujuan biografinya misalnya, untuk mendorong orang-orang yang broken home, yang miskin, masa kecilnya, supaya mereka punya impian yang besar. Yang otomatis beberapa hal yang tidak penting di dalam hidup saya, ya tidak perlu dituliskan di situ. Misalnya saya punya mantan pacar sekian belas orang misalnya gitu kan, ya nggak perlu lah gitu. Yang perlu diekspos adalah masa kecil saya yang broken home itu. Bagaimana itu tidak mempengaruhi saya, masa lalu yang pahit tidak membuat saya menjadi pribadi yang pahit itu. Jadi memang ada seleksi berdasarkan tujuan-tujuan tadi. Tapi tidak bisa dibilang ini kontradiksi. Berbeda itu belum tentu kontradiksi. Nah, ini untuk terakhir ya, saya kasih ilustrasi. Jawaban saya terakhir itu begini. Kalau seandainya nih, saya, Pak Arief, Pak Ayub misalnya begitu, atau yang lain, melihat sebuah peristiwa, kecelakaan misalnya. Terus ditaruh di ruang terpisah, ditanya sama polisi, apa yang terjadi? Seandainya kami bertiga jujur, semuanya jujur. Kira-kira laporannya sama atau beda? Ya tetap beda. Karena tidak mungkin orang cerita semuanya itu gak mungkin. Karena fokusnya orang itu beda-beda gitu loh. Misalnya nih, kalau saya mungkin akan melihatnya begini, wah ini kasihan ya, orang ini kejadiannya kronologinya begini loh, kronologinya itu begini.
Wah, saya ceritakan kronologinya karena saya sukanya model ini menyebabkan ini menyebabkan ini. Nah, Pak Ayub, wah itu lebih fokus pada kasihan orangnya karena memang namanya kan Ayub kan gitu. Jadi dekat dengan penderitaan gitu. Jadi Pak Ayub lebih fokus pada oh kasihan ya orang ini ya, motornya belum lunas, masih cicilan kok jatuh apa segala macam. Aduh kasihan ya sopir itu meninggal ya, istrinya bagaimana, anaknya bagaimana gitu. Nah, Pak Arif mungkin beda lagi. Pak Arif mungkin yang dilihat itu cuma oh pada waktu peristiwanya terjadi itu ada beberapa cewek cantik sedang lewat dan mama-mama muda sedang bercakap-cakap gitu ya. Nah, ketika semua memberikan laporannya begini, loh benar, memang benar itu yang terjadi di lapangan. Tapi kan tetap ada kemungkinan beda, tapi kan tidak kontradiksi kan gitu. Kontradiksi itu kalau saya bilang gini, tidak ada satu wanita pun yang lewat di situ. Tapi Pak Arif bilang, oh di situ banyak cewek cantik dan mama-mama muda misalnya. Nah itu kan kontradiksi. Nah kalau itu pasti ada yang salah kan gitu. Nah ini kita perlu pahami ya, karena banyak orang menyerang kitab-kitab Injil kita itu dengan cara begini. Ini serangan klasik yang tidak kuat sih sebetulnya. Tapi thank you sudah bringing up this question ya. Oke, thank you. Baik, selanjutnya Peter George dari IPK Puri. Selain keempat bukti yang sudah dijelaskan, apalagi yang membuat orang percaya kepada Alkitab dan apakah Alkitab adalah sebuah rekayasa? Ya, jadi begini, selain yang tadi itu, apakah ada lagi yang membuat kita percaya Alkitab? Ada sih, yaitu begini. Alkitab itu memiliki kesatuan yang luar biasa. Nah, saya perlu perjelas dulu ya. Penulis Alkitab itu 40-an. Latar belakangnya beda-beda. Ada yang raja, ada yang peternak, ada yang nelayan, ada pemungut cukai dan sebagainya. Masa hidup mereka juga beda-beda, latar belakangnya berbeda, orangnya juga berbeda. Menghasilkan 66 kitab. Kalau sampai 66 kitab itu memiliki kesatuan, wah itu amazing banget. Kalau sampai 66 kitab itu tidak mengandung kontradiksi, wah itu amazing banget. Beda dengan kitab suci yang lain yang mengklaim bahwa sumbernya cuma dari satu orang saja, diteruskan juga lewat satu orang. Nah, kalau memang yang menerima cuma satu orang, seandainya tidak ada kontradiksi, menurut saya biasa aja. Menurut saya ya wajar karena memang berasal dari satu orang. Tapi ini kan dari 40 orang. Kalau sampai tidak ada kontradiksi, itu amazing banget loh. Jadi misalnya ya, buku yang nulis saya. Wah di dalam buku itu, wah konsisten semuanya, nggak ada kontradiksi pandangan. Ya wajar lah. Tapi kalau seandainya misalnya begini, Bunga Rampai, kumpulan artikel yang ditulis oleh guru-guru IPK gitu. Dan ternyata tidak ada yang memiliki pandangan yang berseberangan gitu kan. Nggak ada yang bersilang pendapat gitu, nggak ada. Cuma silang pendapatan aja karena ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi seandainya nih ya, jadi ini benar-benar ditulis banyak orang tidak ada kontradiksi. Wah itu menarik sekali kan. Mesti bukan main-main kan itu. Nah Alkitab itu mengandung kesatuan yang luar biasa dan tidak ada kontradiksi di dalamnya. Nah pertanyaan yang kedua, apakah Alkitab adalah sebuah rekayasa? Nah beberapa orang menganggap bahwa Alkitab itu adalah sebuah rekayasa. Tapi kita dengan mudah mematahkan pandangan ini. Mengapa kita dengan mudah mematahkan pandangan ini? Satu, karena Alkitab ini menuliskan banyak sekali rujukan historis. Seperti tadi saya sudah sampaikan. Rujukan historisnya banyak sekali. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya menganggap ini rekayasa, monggo silahkan diverifikasi. Benar atau tidak. Silahkan memberitahu bukti-bukti sejarah yang kuno yang bertabrakan dengan Alkitab apa, ya kan? Verifikasi aja. Misalnya Kaisar Claudius mengusir orang-orang Yahudi keluar dari kota Roma. Ya sudah tinggal cari aja toh di dalam tulisan-tulisan di luar Alkitab benar atau enggak. Yang kedua, rekayasa ini pasti salah. Kenapa? Karena ada saksi-saksi mata dan itu penekanan dari Alkitab saksi mata. Paulus mengatakan Yesus menampakkan diri berkali-kali bahkan kepada 500 orang sekaligus. Sebagian besar masih hidup sampai sekarang. Lalu Yohanes berkata, apa yang kami lihat, yang kami raba, yang kami rasa dengan tangan kami sendiri. Berarti semuanya penekanannya pada saksi mata, saksi mata. Kalau tidak percaya, silahkan tanya kepada saksi mata. Ketiga, mengapa saya yakin ini bukan rekayasa? Karena cerita tentang Yesus mati dan Yesus bangkit, itu bukan cerita yang populis gitu. Bukan cerita yang mudah dijual. Paulus sendiri berkata apa?
pemberitaan tentang salib adalah kebodohan untuk orang Yunani dan batu sandungan untuk orang Yahudi. Jadi kalau misalnya saya mau merekayasa cerita, ya saya akan membuat cerita itu mudah diterima orang lain kan, yang tidak akan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Dengan kata lain, saya akan memberikan versi populis yang mudah, menyenangkan, diterima oleh banyak orang. Tapi kalau sampai kekristenan itu membuat cerita Allah jadi manusia tapi mati di atas kayu salib, waduh, nggak mungkin dong rekayasa. Kalau dibuat rekayasa itu benar-benar orangnya konyol sih. Kalau boleh saya pakai kata-kata yang agak kasar, bodoh sih orangnya. Kalau mau membuat rekayasa, buatlah cerita yang mudah diterima orang lain gitu. Yesus mati di kayu salib. Kayu salib itu lambang kehinaan begitu kan. Hanya ada penjahat-penjahat kelas besar yang ada di sana. Bahkan anak kecil tidak boleh menyebutkan nama salib. Itu karena forbidden. Benar-benar itu kayak restricted gitu, kayak sensor gitu, nggak boleh. Jadi zaman dulu kalau anak kecil ngomong salib, penyalipan, langsung ngomong, jangan ngomong gitu, itu nggak pantas diucapkan. Nah, masa kita akan mengatakan, pemimpin agamaku loh yang sangat kucintai, mati di atas kayu salib. Nah kan lucu kan kalau itu dianggap sebuah rekayasa. Bagi orang Yunani, Allah mati, waduh, itu konsep yang nggak masuk akal gitu bagi mereka. Karena Hercules kan nggak bisa mati kan. Itu padahal Hercules itu kan 50% Allah, 50% manusia. Hercules nggak bisa mati tuh. Nggak ada yang bisa ngalahkan Hercules. Kecuali satu orang yang bisa ngalahkan Hercules, yaitu sutradaranya. Kalau sutradaranya bilang mati, dia harus mati. Sebab kalau dia nggak mati, dia nggak dapat gaji kan gitu. Jadi kita harus memahami kalau disebut itu rekayasa, tampaknya enggak. Karena ya hasil rekayasanya itu nggak menarik. Bagi orang Yahudi dianggap sebagai batu sandungan, bagi orang Yunani dianggap sebagai kebodohan. Misalnya dalam hal Tritunggal dalam hal Tritunggal, C.S. Lewis mengatakan, kalau itu rekayasa, pasti mereka akan membuat cerita yang lebih gampang diterima deh, bukan Tritunggal seperti itu. Jadi saya yakin orang yang menganggap Alkitab rekayasa, dari luar ini saya sering mendengarkan tuduhan semacam ini, adalah orang-orang yang tidak punya alasan historis apapun. Dan ini pasti keliru, karena versi yang dimunculkan di dalam Alkitab itu versi yang tidak populis ya. Oke, jadi thank you Peter sudah bringing up this question ya. Good question, thank you. Baik, terima kasih Pak Yakub. Sekarang kita akan mendengar dari Christian, kelas 10 dari lokasi Grand Wisata. Manusia pertama adalah Adam dan Hawa, bukanlah manusia yang menyerupai kera. Apakah berarti Alkitab dan sains memang kontradiksi? Silakan Pak Yakub. Oke. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya jawab dulu yang secara umum ya. Apakah Alkitab dengan sains berkontradiksi? Jawabannya ada kemungkinan. Karena yang dibandingkan kan Alkitab dengan sains. Tapi kalau yang dibandingkan Alkitab dan alam tidak mungkin kontradiksi. Karena Alkitab dari Allah, alam dari Allah. Jadi scripture and nature, kitab suci dan alam tidak mungkin kontradiksi. Nah, tapi cara orang menafsirkan keduanya, kalau alam ditafsirkan dengan sains kan. Kalau Alkitab ditafsirkan dengan theology. Nah, kalau theology and science itu bisa kontradiksi. Karena itu penafsiran manusia terhadap kitab suci, penafsiran manusia terhadap alam. Tetapi alam sendiri dengan Alkitab tidak mungkin kontradiksi. Nah, banyak orang berusaha untuk mengontraskan ini, tapi menurut saya ini konsep yang keliru. Jadi kebenaran Alkitab itu dengan kebenaran alam itu selalu sama. Kalau sampai berbeda, mungkin teologinya salah atau mungkin sainsnya salah. Jadi jangan kita menganggap ini dua hal yang bertentangan. Kalau saya mengutip ilustrasi terkenal dari John Lennox misalnya. Nah, John Lennox itu mengatakan begini, bahwa mengapa air di panci di atas kompor itu bisa mendidih. Nah, saudara bisa menjelaskannya secara saintifik, secara ilmiah. Oh, karena ada panasnya itu merambat melalui logam pancinya, kemudian airnya H2O ini mengalami energi yang panas, lalu mendidih. Bisa saja kalian menjelaskan secara ilmiah begitu. Tapi juga bisa saya ngomong begini, kenapa airnya itu mendidih di atas kompor? Karena saya mau membuat kopi, karena saya mau membuat teh. Loh, sama-sama benar. Yang satu ilmiah menunjukkan kepada faktanya, prosesnya, fakta dalam arti proses. Yang satu membicarakan fakta juga.
tapi dalam arti motivasinya. Motivasinya apa? Mau membuat kopi. Jadi menurut saya kita harus hati-hati karena tidak semua sains itu benar dan tidak semua teologi itu adalah benar. Nah, kemarin saya sudah singgung tuh misalnya orang-orang Kristen yang terlalu yakin bahwa bumi ini usianya cuma 6.000 tahun. Saya yakin itu dari teologi yang salah. Karena Alkitab sendiri tidak ada ayat yang eksplisit mengatakan bumi usianya muda. Tidak ada. Itu tafsiran mereka. Tafsiran beberapa orang yang menganggap, oh hari di kejadian 1 penciptaan itu 24 jam. Lalu dari silsilah manusia itu di Alkitab, oh jumlah 6.000-an tahun. Tapi kan itu keliru. Karena silsilah itu nggak pernah lengkap. Kalau dasarnya silsilah itu nggak pernah lengkap. Beberapa di skip karena nggak penting. Berarti ada kemungkinan lebih panjang. Lalu hari di kejadian 1 itu juga bukan 24 jam. Itu satu rentang waktu yang bisa pendek, bisa panjang. Panjangnya berapa kita juga tidak pernah tahu. Nah, jadi secara umum pandangan saya seperti itu. Nah, sekarang kan tinggal kita menjawab pertanyaannya. Manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Tapi kan mereka bukan manusia dari kera kan gitu. Nah, bagaimana kita menanggapinya? Kalau saya jawab begini, satu, para penganut evolusi itu punya tugas yang belum selesai. Sampai sekarang missing link-nya itu mereka belum bisa untuk menemukan. Saya tidak mengatakan teori evolusi salah ya, itu belum poin saya. Saya cuma mengatakan bahwa yang menganut teori evolusi ini sekalipun benar dalam tanda kutip, mereka tetap belum bisa menemukan missing link-nya. Jadi kalau orang mengatakan dari kera menjadi manusia, itu oversimplifikasi. Missing link-nya apa gitu. Nah, contohnya ya saya kasih tahu. Misalnya beberapa orang dulu mengusulkan, wah ini adalah manusia jenis ini, manusia purba jenis ini, karena ada gabungan antara kera dan manusia. Ternyata setelah diselidiki lagi, dites DNA-nya, memang DNA-nya tulang yang kera dengan manusia itu beda. Sehingga para ahli akhirnya menyimpulkan gini, oh itu bukan gabungan kera manusia, itu adalah manusia-manusia di daerah Tiongkok sana yang punya kebiasaan makan kera. Nah, tulang-tulangnya kera itu ya dilempar sembarangan di tanah dan mereka dikubur juga di belakang rumah. Sehingga akhirnya tulang-tulangnya itu bercampur. Zaman dulu begitu menemukan kumpulan tulang di satu tempat langsung dipikirkan, wow berarti ini adalah dari satu spesies. Nah, setelah DNA berkembang ternyata bukan dari satu spesies. Nah, jadi missing link-nya itu masih menjadi tugas berat bagi para penganut teori evolusi untuk membuktikannya. Saya tidak mengatakan teori evolusi salah ya. Kalaupun teori evolusi benar, menurut saya Alkitab tetap bisa memberi ruang kalau Allah yang bekerja di dalamnya. Jadi kalau Allah yang menyediakan bahan, Allah yang mengatur prosesnya sampai terjadi seperti sekarang, itu masih ada ruang di dalam Alkitab sih. Walaupun saya tidak pegang itu, tetapi saya melihat ada ruang untuk ke sana. Tapi kalau cuma evolusi titik, awalnya tidak ada Allah, cuma ada asam amino, menurut saya ini problematis. Asam aminonya dari mana? Terus untuk menjadi sel sederhana, itu kan butuh variabel yang begitu banyak. Variabel yang banyak itu siapa yang menyediakan? Siapa yang mengatur? Sehingga hidrogennya harus sekian, oksigennya harus sekian untuk menghasilkan sel yang paling sederhana. Ini rumit banget kalau tidak ada agen personal. Kalau tidak ada pikiran yang mengatur, mustahil itu bisa terjadi. Jadi poin saya adalah evolusi bisa benar, bisa salah. Kalaupun evolusi benar, Allah bisa memakai evolusi untuk menciptakan alam semesta, menciptakan manusia. Tapi Allah harus ada di dalam prosesnya dari awal sampai akhir. Tapi dalam kaitan dengan manusia itu dari kera dan sebagainya, masih ada missing link yang harus ditemukan oleh para saintis itu, para ilmuwan itu. Ya, karena sampai sekarang belum ada bukti yang convincing ke arah sana. Oke, thank you. Terima kasih Pak Yakub atas uraian penjelasannya. Dan sekarang Farel Putra dari IPK Puri. Bila suatu hari saya bertemu dan ditantang dengan seseorang ateis dan saya terjebak dan kurang bisa melindungi kebenaran Alkitab, apa yang harus saya lakukan? Oke, jadi kalau ketemu ateis, kemudian diberi pertanyaan nggak bisa jawab, ya kita ngomong, pertanyaanmu bagus ya, bagus banget, aku belum pernah mikir itu sih. Kapan-kapan kita bisa ketemu lagi nggak? Aku perlu waktu untuk nyari tahu. Jadi kalau nggak yakin jawab apa, jangan maksa jawab.
Karena nanti orang lain malas bercakap-cakap dengan kita lagi. Orang lain pasti mengatakan, wah ini golongan pokoknya, ini golongan pokoknya, ini pokokisme, ini penganut pokokisme gitu. Apalagi kalau orang Jawa pakai istilah mokongisme. Mokong itu tahu mokong. Mokong itu pokoknya nggak mau kalah, nerjang terus gitu kan. Nah itu jangan sampai begitu. Kalau kita tidak tahu jawabannya, beritahu aja, oh ya sorry ya aku nggak pernah mikirkan itu, tapi nanti aku akan tanya orang, pelajari lagi kapan kita bisa ketemu gitu. Jadi itu jawaban kita kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaannya. Nah, tapi supaya bisa, ya kita perlu banyak baca buku sih memang, ya kan. Ada banyak buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan buku itu bagus-bagus sih. Kalau mau tahu daftar bukunya apa, ikuti Instagramnya Apologetika Indonesia. Jadi @apologetika Indonesia. Di situ di beberapa postingan kami memberitahukan rekomendasi buku-buku yang sudah ada dalam bahasa Indonesia. Jadi silakan dibaca sehingga kalau ketemu ateis kita bisa menjawab. Kalau tetap ada pertanyaan mereka yang kita nggak bisa jawab, kita bilang minta maaf, terima kasih untuk pertanyaannya, kita minta waktu untuk belajar, ketemu lagi baru menjelaskannya. Oke, thank you. Terima kasih Pak Yakub. Ya. Selanjutnya Bill Nicholas Liu dari IPK Fluid. Kalau Alkitab siapa yang tulis, Pak? Oke, kalau Alkitab siapa yang tulis? Jadi begini ya, kalau di dalam Alkitab 2 Timotius 3 itu segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Jadi dinafaskan oleh Allah dalam bahasa aslinya. Jadi segala tulisan itu dinafaskan oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar dan seterusnya. Berarti Alkitab yang tertulis ini asalnya dari Allah. Sama seperti ketika Allah berfirman langsung, itu kan ada nafasnya yang keluar. Nah, sama seperti itu. Jadi firman Allah yang disebutkan langsung, yang diucapkan langsung kepada bangsa Israel misalnya, atau Yesus menyampaikan firman langsung kepada murid-muridnya, otoritasnya itu sebetulnya sama dengan kitab suci. Karena kitab suci juga dinafaskan Allah. Tapi apakah berarti kitab suci itu turun dari surga gitu? Langsung turun dari surga? Tidak. Jadi Allah mendorong para penulis untuk melakukan riset, mengumpulkan bahan. Misalnya di dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4, Lukas memberitahu cara dia menulis, yaitu dia menyelidiki semua orang, semua omongan, semua tulisan, lalu dia memutuskan untuk menuliskan ulang secara lebih teratur kepada Theophilus. Jadi ada orang yang menulis di dalamnya. Sehingga kalau ditanya Alkitab itu yang menulis siapa? Jawabannya adalah yang menulis Allah dan manusia. Jadi itu tulisan ilahi karena Allah yang mengilhamkan penulisnya, sekaligus itu tulisan insani karena Allah memakai manusia untuk menulis. Berdasarkan background masing-masing ada kebebasannya. Tetapi Allah menjaga sedemikian rupa sehingga firman Allah tidak mungkin salah. Nah, jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita terkecoh dengan orang-orang yang berkata begini, loh, yang menulis kan manusia, ya kan bisa salah. Loh, manusia bisa salah itu bukan berarti semua yang ditulis salah gitu loh, saudara. Sama seperti misalnya gini, namanya manusia gitu, ya pasti berbuat dosa. Iya benar, tapi bukan semua tindakan manusia itu pasti berdosa. Sama ketika dikatakan Alkitab yang nulis manusia, iya, dipimpin oleh Roh Kudus, iya. Ya kalau manusia ya pasti salah. Siapa bilang kalau manusia nulis pasti salah? Mau saya punya buku SD itu nggak ada salah ketik kok, nggak ada salah hitung-hitungan, ya bener. Jadi manusia tidak selalu salah gitu. Dan kalau Roh Kudus yang memimpin, mengilhami dia, ya manusia tidak mungkin salah. Jadi jangan bayangkan kayak manusianya itu nggak dipakai, turun dari surga, blok gitu kan ya, bukunya langsung bentuk buku lengkap sama sampulnya, sama ada harganya berapa plus diskon berapa gitu, enggak ya. Jadi jangan mikirkan Alkitab turun dari surga, jangan mikirkan juga Alkitab itu manusianya pasif banget. Jadi Matius waktu tidur ada suara mat gitu, wah dia bangun gitu kan, langsung Roh Kudus berkata ambil kertas, ambil bolpen gitu kan. Waktu ngambil kertas, ambil bolpen, wah Matius gak sadar, tiba-tiba tangannya gerak gitu kan, dari pasal 1 sampai 28. Itu bukan pengilhaman Alkitab sih, itu jai langkung ya. Jadi lain ya, bukan seperti itu. Jadi penulisnya sadar, melakukan riset, dia menuliskan dalam bimbingan Roh Kudus sehingga dia tidak mungkin keliru. Oke, thank you. Terima kasih Pak Yakub. Nah, sekarang kita sampai pada penanya terakhir, Anthony John. Kita selalu dikatakan sebagai umat terjemahan karena Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan untuk itu mengandung kesalahan.
bagaimana menanggapi ini? Silakan. Ya, oke. Memang kita seringkali diberi label seperti itu. Tapi label ini kan tidak mewakili semua orang Kristen ya, gitu. Misalnya kalau sering mendengarkan khotbah saya di YouTube, saya seringkali membaca dalam teks aslinya Ibrani Yunani, saya baca, kemudian saya terjemahkan secara hurufiah apa adanya dari teks itu. Jadi sebetulnya tidak semua orang Kristen itu bergantung pada terjemahan, tergantung dia kemampuan bahasa Ibrani Yunaninya seberapa. Makanya saya berkali-kali mendorong orang untuk belajar bahasa asli Alkitab supaya ketika berkhotbah mereka itu bisa langsung ke teks aslinya gitu, tidak mengandalkan terjemahan. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, sebetulnya apakah terjemahan itu identik dengan mengandung kesalahan? Enggak. Apakah terjemahan itu identik mengandung kesalahan? Enggak. Kalau terjemahan-terjemahan itu bagus, memang akurat, ya akurat daripada kita membaca yang asli tapi tidak mengerti. Lebih baik membaca terjemahan tapi terjemahannya akurat. Karena kalau kita mau pikir ya sebetulnya, ketika kita orang Indonesia, misalnya saya, misalnya membaca Alkitab Yunani misalnya. Ketika saya membaca Alkitab Yunani, saya kan bisa Yunani, bisa Indonesia. Tapi kan jelas bahasa Indonesia saya lebih lancar daripada bahasa Yunani saya kan. Walaupun saya bisa lihat Alkitab dan langsung menerjemahkan, tapi otak saya itu otak Indonesia. Jadi ketika membaca teksnya Yunani, tetap saya proses, saya pahaminya berdasarkan bahasa Indonesia. Berarti kan dalam taraf tertentu ada proses penerjemahan di otak saya kan. Semua orang begitu. Jadi orang Indonesia yang bisa bahasa Arab, membaca Al-Quran misalnya, ya tetap di dalam otaknya ada proses penerjemahan dong. Karena bahasa Arab kan bukan bahasa ibunya dia, gitu. Sama seperti saya, bahasa Yunani, Ibrani bukan bahasa ibu saya, sehingga saya memprosesnya melalui proses penerjemahan di otak saya. Nah, apakah terjemahan itu pasti salah? Enggak, terjemahan itu enggak salah kalau diterjemahkan dengan baik. Tapi kalau ditanya, apakah terjemahan mengandung kesalahan? Ada terjemahan yang mengandung kesalahan. Tapi apakah terjemahan berarti pasti salah? Enggak. Tergantung dia akurat atau enggak. Saya kasih contoh ya, misalnya begini nih. Ini antar terjemahan aja, bukan antar bahasa asli. Antar terjemahan misalnya. Memukul-mukul dada misalnya. Jadi ada tokoh Alkitab itu disebutkan mereka memukul-mukul dada. Di dalam Alkitab disebutkan gitu. Seandainya diterjemahkan hurufiah, memukul-mukul dada, mungkin kita malah salah paham. Karena di beberapa budaya, memukul-mukul dada itu tanda bangga. Misalnya pemain NBA ya kan, pada waktu lawannya mau lay up, mau ngedang, kemudian dia blok, setelah berhasil ngeblok kan dia mesti gini kan, wah memukul-mukul dada, itu berarti sombong, padahal bukan. Di budaya Alkitab memukul-mukul dada itu artinya apa? Menyesal. Nah, di dalam terjemahan yang lebih bebas ditulisnya bukan memukul dada tapi menyesal. Loh, itu lebih akurat menurut saya. Daripada orang baca aslinya nggak ngerti, daripada orang membaca terjemahan hurufiah tapi malah membingungkan karena bisa beda budaya. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran bahwa kalau terjemahan pasti salah, pasti tidak akurat. Menurut saya tidak. Terjemahan bisa benar, bisa akurat. Nah, untuk mengeceknya memang kita harus tahu bahasa asli Alkitab gitu. Makanya teman-teman, adik-adik, ya tanya kepada hamba Tuhannya masing-masing ya, bahasa aslinya apa dan sebagainya. Kalau hamba Tuhannya ditanya nggak bisa, ya didorong supaya sekolah yang lebih serius gitu, supaya juga tahu cara menerjemahkannya, memahami Ibrani Yunaninya. Saya pikir gitu jawabannya. Thank you semua untuk pertanyaannya. You are awesome guys, luar biasa, luar biasa. Wah, terima kasih Pak Yakub, luar biasa sekali uraian tentang Alkitab meneguhkan iman. Dan kita tiba pada penghujung acara kita hari ini. Sebelum kita masuk ke closing statement, saya meminta murid-murid silakan mengisi presensi akhir. Dan di dalam presensi akhir ada insight, yaitu berkat-berkat yang kalian terima selama mengikuti seminar ini. Silakan diisi, dituliskan di sana. Jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh dituliskan juga di dalam link presensi akhir tersebut. Nanti kita akan follow up di lokasi masing-masing. Terakhir, saya menyerahkan kepada Pak Yakub untuk memberikan closing statement webinar kita hari ini. Dan setelah itu nanti Pak Yakub akan menutup kita di dalam doa. Silakan. Ya, oke. Thank you Pak Arif. Jadi teman-teman semuanya, adik-adik, Alkitab itu adalah firman Allah yang menjadi pedoman kebenaran bagi kita. Jadi apa yang dikatakan di dalam Alkitab itu adalah benar dan itu menjadi pedoman di dalam keyakinan kita dan perilaku kita.
Tapi kita juga jangan sampai asal percaya saja. Walaupun kita harus percaya. Kita harus percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah karena Alkitab mengatakannya dan itu pasti benar. Tapi kita jangan asal percaya saja. Kita diberi Tuhan rasio untuk memikirkan sehingga kita tahu apa yang kita percayai, sekaligus kita juga tahu mengapa kita mempercayainya. Alkitab begitu besar, begitu panjang, isinya begitu beragam. Tidak mungkin ada satu orang yang bisa memahami seutuhnya. Sehingga saya yakin pemahaman kita terhadap Alkitab akan menjadi proses yang panjang untuk terus dilakukan sepanjang hidup kita. Kadangkala di tengah perjalanan ada pertanyaan-pertanyaan, kebingungan-kebingungan yang muncul, itu wajar. Jangan malu, jangan enggan, jangan takut untuk bertanya. Karena kalau Alkitab adalah sumber kebenaran, maka kalau pertanyaan kita benar, pasti juga ada jawaban yang benar dari sana. Jadi jangan pernah takut untuk bertanya. Sampai sekarang pun I keep asking dan I keep seeking the truth. Jadi bukan cuma bertanya tapi tidak mencari kebenarannya. Saya terus bertanya dan saya berusaha untuk mencari jawabannya terus-menerus. Nah, yang terakhir, kalau teman-teman memang berminat dan punya banyak pertanyaan, saya mendorong teman-teman untuk masuk ke situs rec.or.id ya, rec.or.id, rec.or.id. Atau kalau kalian tulis Yakob Triandoko rec itu pasti keluar situsnya. Nah, ini bukan jualan, bukan, karena begini, banyak orang tanya ke saya lewat DM Instagram. Saya mendapati 90% pertanyaan orang sudah saya jawab di situs itu. Karena saya sudah menjawab itu sejak mungkin 13 tahun yang lalu ya. Jadi sudah ada ratusan pertanyaan yang saya jawab. Dan beberapa tahun terakhir istri saya ikut menjawab juga. Jadi sudah lebih banyak pertanyaan. Satu minggu itu mesti ada 2 pertanyaan baru yang saya sudah bahas di sana. Tentang usia bumi, evolusi, tentang Big Bang Theory, tentang pacaran, tentang apapun. Sudah ada di sana ratusan pertanyaan. Jadi saya mendorong teman-teman adik-adik yang mau belajar lebih lanjut, silakan mengakses ke sana ya. Oke, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dalam waktu yang singkat ini kami telah memberanikan diri untuk mempelajari tentang Alkitab. Kami tahu keterbatasan waktu kami dan keterbatasan pengetahuan kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus, sumber kebenaran, kiranya akan terus menolong kami kepada kebenaran, supaya kami berani bertanya dan berani mencari jawaban. Dan ketika iman kami mencari pemahaman, kami tahu iman kami akan semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih, berkati IPK ya Tuhan, para pimpinan, para staf, para dosen, bahkan karyawan yang paling rendah, seluruh siswa juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tolonglah para siswa ini supaya mereka semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.